Perkenalkan, nama Yoke Herdiansyah, NIM 201.132.065, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas 5 BIT, mata kuliah BKP, KKP, dosen Dila Astarini, M. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat ya? Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk kita melakukan konseling kelompok pada pertemuan kali ini, pada malam ini. Nah, di sini sudah saya sampaikan kepada teman-teman kemarin, kan sudah kita melakukan rembukan kemarin untuk melakukan di konseling kelompok pada hari ini. Nah, di mana kali ini kita akan melakukan konseling kelompok ini, di mana konseling kelompok ini merupakan suatu bentuk layanan dari bimbingan konseling, teman-teman. Dari bentuk bimbingan konseling untuk kita, tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada teman-teman sekalian, kita kurangi ataupun kita selesaikan masalah nantinya apa yang kita temui, kita dapat hikmahnya dan kita menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Adapun di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk permulaan kita melakukan terlebih dahulu, kita melakukan doa dulu ya, kita kegiatan kita lancar dan mendapat syafaat dari Tuhan. Oleh yang dari sebelah kiri ini kita pimpin doanya, yuk. Ya, untuk teman-teman, sebelum kita mulai melakukan bimbing konseling ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Saya di sini, nama saya Amar. Ahmad. Oke, Ahmad. Nah, di sini kan kita udah melakukan doa, teman-teman. Kita lanjut. Ada yang tahu nggak kira-kira dari konseling kelompok itu apa kira-kira? Kita santai aja, kita ngobrol, sharing-sharing di sini. Jangan ada yang apa? Kita nggak terlalu main-main, tapi kita santai. Kita melakukan konseling kelompok ini, kita menjadikan ini sebuah pelajaran. Dari kata konseling kelompok, ada yang tahu nggak kira-kira konseling kelompok? Dari sekilas kata-kata konseling kelompok itu, ada nggak? Wah, coba yang mau nyebutin siapa? Andri. Ada Andri. Dari konseling kelompok itu apa kira-kira? Terbenak atau terbesit dari Andri, saudara Andri ini konseling kelompok. Ada? Enggak. Kalau kelompok itu kan ya kita sedang melakukan perkumpulan, ini adalah sebuah situasi kelompok ya. Nah, di mana konseling kelompok ini adalah suatu bentuk layanan yang sudah saya sebutkan tadi dari bimbing konseling, di mana kita ingin menyelesaikan masalah teman-teman sekalian yang ada, ataupun berkeluh kesah, ataupun menceritakan suasana hati ataupun dalam kegiatan kehidupan kalian masing-masing. Adapun di sini kita memiliki asas dalam konseling kelompok ini, di mana di sini kita sangat menjamin kerahasiaan teman-teman sekalian. Adapun masalah ataupun keluh kesah teman-teman akan ditampung ataupun nantinya tidak akan dibocorkan kemana-mana, ataupun itu bisa dibocorkan kalau persetujuan dari teman-teman sekalian untuk penyelesaian masalah lebih lanjutnya. Ada juga asas yang selanjutnya ini kesukarelaan teman-teman untuk menyampaikan apa-apa aja masalah yang terjadi, kesukarelaan untuk mengambil pendapat ataupun mengasih pendapat ke teman-teman kita sekalian. Itu keterbukaan, menyambung dari kerahasiaan ke kesukarelaan tadi, keterbukaan ini dimana kalian terbuka ke kita, ke teman-teman sekalian, kita terbuka. Lalu ada kenormatifan kita, norma-norma yang berlaku di sosial maupun di kegiatan ini kita adakan. Dan yang terakhir itu adalah asas kekinian. Ya, asas kekinian sebagai modern pada saat ini kita melakukannya konseling kelompok ini dengan fokus kita, pembahasan kita kekiniannya. Nah, di sini kita melakukan metode dengan duduk setengah melingkar ataupun melingkar, teman-teman sekalian di sini. Nah, dari penjelasan konseling kelompok tadi, ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira ada bingung atau apa dari konseling kelompok ini, teman-teman? Ada nggak? Apa sih?
kenapa kita melakukan konseling kelompok? Ada nggak teman-teman? Nggak apa-apa, kita di sini kan udah saya sebutkan tadi, kerahasiaan kalian terjamin. Sini kita santai-santai aja ngobrolnya, sharing-sharing, kita menyelesaikan masalah ataupun kita belajar di sini. Dari penjelasan saya tadi ada yang ditanyakan nggak? Konseling kelompok itu apa? Tujuan tadi kan udah tadi kan, ada nggak yang mau ditanyakan kira-kira? Untuk mengenai manfaat konseling itu apa? Manfaat konseling ya, bagus sekali pertanyaan dari Amar tadi ya. Nah, kalau manfaat konseling ini kan kita sangat sangat baik sebenarnya. Kita dapat menyelesaikan, kita dapat mendapat wawasan baru, mendapatkan informasi dari perbincangan kita pada malam ini. Mungkin itu aja. Pokoknya kita melakukan konseling ini, teman-teman, kita mendapatkan informasi ataupun pembelajaran dalam kegiatan pada malam ini. Mungkin segitu. Ada lagi nggak kira-kira? Atau mau ada tanggapan dari Amar? Nggak ada. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak kan di sini kan kita mungkin ibu dosen atau teman-teman yang lain, kita pengen kenalan pada teman-teman sekalian untuk saling mengenal kita supaya kita lebih akrab lagi dalam kegiatan ini. Dari sebelah sini yuk kita kenalan dulu, untuk namanya siapa, sekarang kegiatannya apa, ataupun satu lagi keinginannya dalam waktu dekat. Coba silakan, nanti melingkar ya, kita ganti aja. Coba silakan yang baju hitam siapa? Kenalkan, nama saya Rival Rinaldi. Ripal, ya. Panggilannya Ripal. Iya. Ya, Ripal. Ripal sedang kegiatan apa sekarang ini? Lagi kegiatan apa? Kuliah atau udah Kuliah. kerja? Lagi kuliah. Kuliah di UIN pas. UIN. Oh, oke. Ada nggak dalam waktu dekat keinginan dalam waktu dekat yang ingin dicapai? Kira-kira pengen apa dalam waktu dekat? Dan kita berbicara tentang cita-cita ya, dalam waktu dekat apa yang keinginan kira-kira? Ingin sejahtera, ingin bahagia. bahagia. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak ke Ripaldi ya tadi namanya? Ripaldi. Ada nggak ke teman-teman pertanyaan ke Ripaldi? Bahagia itu ya seperti apa? Bahagia itu sukses lah kira-kira ya. Apakah pernah putus? Betul. Pernah. Pernah. Tapi bahagia. Sudah bahagia belum sekarang? Mencari kebahagiaan ya. Iya. Kira-kira gitu. Mungkin kita bisa lanjut yuk, teman-teman. Siapa nih yang namanya ini, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Andri Andri ya, dari kuliah dari UIN. dari UIN. Domisili di mana Andri? Kalau kuliah di mana? Ngekos atau punya rumah atau gimana di sini? Ngekos di Hibrida School. di Hibrida 10. Mungkin bisa lanjut ke yang ini. Saya Satria Herianto, So, panggilannya Satria. Satria. nama saya Satria. Oke. Nah, yang ini siapa nih? Perkenalkan, nama saya Benjamin Perdana Kusuma, kuliah di UIN. Asal dari mana, Ber? Asal dari mana? Dari mana? Kalau domisili di sini? Ngekos di Pagardewa. Kira ada yang mau ditanyakan nggak ke versi teman kita ini? Nggak ada. Untuk rencana kedepannya tuh. Oh iya, rencana apa? Dalam ini kan lagi mendekati tahun baru nih. Ada nggak rencana? Apa mau jalan? Barang siapa? Apa? Kalau untuk rencana tahun baru ini mau bakar-bakar Bakar-bakar. bersama keluarga. Gini gini, yang terakhir siapa? Umar tadi. Boleh dikenalkan lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Amar dari kampus Desa. Dari Amar, Pak. Dari Dari Desa. Ya, Lagi. Domisili oh, domisili untuk di Bungkul ini saya ngekos di Kampung Bali. Gitu. Mungkin apa proyek ke depan apa nih? Oh. Keinginan dalam waktu dekat kira-kira. Keinginan sih Mm-mm. banyak, Terus yang sulit terwujud sebenarnya. terwujud. Apa tuh kira-kira? Wah, seperti rumah baru kan. Rumah Nah, baru ya. baru. Itu. Nah, kan? Heeh. Itu sebagian kecil aja. Berarti di sini teman-teman
mayoritas ini lagi kuliah. Umur sekarang sekitar berapa nih? 19, 20. 19 rata-rata. Mungkin dari itu tadi kan udah sekilas kita berkenalan. Kakak juga berkenalan. Di sini nama kakak Yofi Hardiansa. Nah, di sini kakak sebagai PK kalian, pembimbing kelompok. Kita melakukan konseling kelompok ini. Kalian sebagai anggotanya. Mungkin bisa kita lanjut, ada nggak dari penjelasan-penjelasan yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang belum paham tentang konseling kelompok ini, kira-kira? Nggak ada, bisa dipahami semua ya. Mungkin kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita melakukan konseling kelompok. Sudah saya jelaskan tadi, kita melakukan ya, kita berbincang-bincang, kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dari teman-teman sekalian. Mungkin kita kan lagi ada masalah, mungkin lagi sibuk kuliah atau lagi sibuk UAS sekarang, mungkin ada yang lagi tahun baruan sekarang, lagi pusing kenapa, lagi nggak ada duit. Boleh nggak kakak sebagai PK di sini mengetahui permasalahan kalian? Mungkin nanti kita bahas secara tuntas, kita selesaikan masalah-masalah yang terjadi pada diri kalian sebagai pembelajaran kita kehidupan untuk kedepannya. Mungkin bisa dicoba dulu dari Pito. Apa toh kalau masalah sini? Untuk masalah sekarang sih yang pastinya ya, kami kan lagi menghadapi UAS sama pendanaan ini Pak. Untuk Pendanaan. tahun baru. Waduh, kayaknya sama permasalahan ini. Gimana? Teman-teman sekalian mungkin lagi bimbang juga kalau permasalahan dana ini, apalagi masih kuliah. Sekarang berarti lagi UAS juga Iya, di DHSN. ya, masih. Boleh tahu Pito kuliah ngambil jurusan apa di sana? Saya di sana mengambil kuliah jurusan teknik. Teknik apa tuh? Tekniknya merujuk ke sistem komputer. Sistem komputer. Dari masalah tadi ada nggak lagi yang mungkin masalah-masalah lain atau keluarga atau masalah hati, pertemanan? Kalau masalah hati sih alhamdulillah baik. Wah, lancar-lancar aja. Mungkin bisa lanjut lagi, mungkin kita nanti ini dari satu Pito sudah menyampaikan masalahnya. Boleh bisa. Siapa nih? Yang pakai baju hitam siapa tadi? Satria ya namanya. Satria gimana kehidupannya sekarang? Sekarang kan lagi kuliah juga, jadi apalagi tadi sama dengan itu Sama lagi Pito UAS juga kan, kesulitannya kurang lebih kayak gitu, dari pendanaan, tugas kuliah kan. Kalau untuk yang lain-lain alhamdulillah masih lancar, baik-baik kan. Mungkin ada yang mau ditanggapi nggak? Mungkin lagi sama lagi was-wasnya. Lagi kan sekarang banyak hafalan-hafalan Oh kan. iya, apalan. Kalau kesal gitu. Iya, hafalannya banyaknya Winpas. Mungkin bisa lanjut ke permasalahan yang lain nih. Mungkin kita tampung dulu ya permasalahan dua teman kita. Kita tampung dulu, kita cari satu kita permasalahan yang kita bisa tuntaskan bersama-sama. Dari siapa ini? Ripal tadi. Nah, Ripal, dari permasalahan mungkin Ripal ini kita tengok-tengok teman-teman mungkin lagi banyak masalahnya kan. Dia lagi galau atau kenapa nih Ripal kira-kira? Terlihat tertekan sekali aja. Tertekan. Kenapa Ripal? Boleh diceritakan kehidupannya kenapa? Sekarang lagi kenapa? Karena Piala Dunia kemarin Apa? Kenapa Ripal? Masalahnya tentang itu Kenapa Pak? Gak apa-apa ceritakan. UAS UAS juga. Karena masih ada yang belum terlambat, belum mengikuti UAS. Oh, susulan belum berarti? Belum. Teman-teman lah sudah atau gimana tuh? Iya, teman-teman Teman ada yang sudah. sudah. Kamu sendiri belum? Mhm. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak permasalahan lebih mendalam apa? Ada itu keluarga? aja. Itu aja. Yang lainnya lancar. Lancar. Yang ini? Ya silakan sampaikan aja masalah keluh kesah, nggak apa-apa. Kita di sini kan kita melakukan konseling kelompok ini kan sudah menyelesaikan masalah teman-teman, kita jangan menyelesaikan mencari titik terang dari permasalahan-permasalahan kalian di sini. Ada nggak? Sama. Mungkin ada yang lebih apa spesifikasi permasalahan hati atau permasalahan keluarga teman-teman. Masalah tugas. Tugas. Berapa tugasnya? Apalagi belum. Hafalan belum. Terus apa lagi? Cuman itu. Coba kita
kita tampung ya teman-teman, ada 4 opsi dari permasalahan, mungkin kita kupas satu-satu lagi nanti. Ini yang terakhir nih, apa nih permasalahannya? Ya versi tadi ya namanya. Iya. Ya versi lagi ada permasalahan apa nih? Nggak apa-apa, kita sampaikan aja di sini. Ada asas-asas kerelaan, kerahasiaan. Jadi kalian tuh terjamin lah di sini. Kenapa lagi versi lagi ada masalah apa pada sekarang? Masalahnya Nggak apa-apa. Kita obrol, kita sharing-sharing di sini, selesaikan masalahnya nanti. Kenapa versi? Sekali masalah. Masih dipendam. Apa? Ya. Nggak apa-apa, ungkapkan aja. Ini siap mendengar. Kita siap mendengar kan gitu, siap dengan solusi-solusi yang kita tawarkan nantinya. Apa? masalahnya itu di pertemanan gitu. Jadi pertemanan. Kenapa nih pertemanannya? Banyak orang yang sebenarnya saya itu kurang suka dengan orang yang bermuka dua lah gitu ya. Muka dua. Oh. Banyak saya temui, contohnya saja pada saat kuliah seperti sekarang kan, banyak yang apalagi di organisasi gitu kan. Berarti dia baik di depan tapi di belakang dia menjelek-jelekan, atau udah ada apa? Selisih paham sebelumnya. Iya. Ada. Mungkin ada lagi nggak? Coba permasalahan-permasalahan itu yang kita angkat. Mungkin ya sama, mungkin kalau lagi UAS, kita sama-sama lagi UAS. Dari teman-teman lain nggak? Ada nggak? Dari versi tadi kan dari pertemanannya mungkin ada teman-teman yang lain yang bermuka dua, dia ada yang nggak senang atau yang gimana. Dari teman-teman lain ada nggak permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat, yang kita bisa selesaikan pada kesempatan kali ini? Ada yang berani menyampaikan nggak? Kira-kira apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, jadi kan ada, kakak sudah menyimpulkan ada 2 permasalahan yang cukup berat pada kalian teman-teman sekalian. Sekarang lagi masa-masanya akhir tahun, sama setiap tahun setiap ini kita menjalani semua, lagi UAS semua kan, lagi ngejar-ngejar tugas UAS, menyelesaikan hafalan-hafalan, dan satu lagi tadi permasalahan versi mungkin yang temannya. Mungkin kita selesaikan dulu dari permasalahan kalian sedang menjalani UAS ini. Jadi kan kalian sedang menjalani UAS, lagi pusing-pusingnya, apalagi kan kita lagi laki-laki mungkin malas-malasan buat di apa tugas-tugasnya yang dari dosen itu. Mungkin hafalan lagi pusing untuk menghafal itu. Dari teman-teman sekalian ada nggak? Mungkin dari Pito dulu sih. Kita minta pendapat Pito, gimana sih kalau UAS untuk semester-semester yang lalu untuk menyelesaikannya gimana? Alhamdulillah kan saya sekarang menginjak semester 3 di Densen. Selama saya berkuliah di Densen, alhamdulillah seluruh UAS itu lancar. Apa ada nggak yang bisa di-share ke teman-teman? Caranya gimana? Apa fokus dulu menyelesaikan satu-satu atau gimana caranya? Menurut tanggapan saya, untuk menyelesaikan UAS tersebut kan kita kan sudah dijelaskan setiap matkul kuliah itu ada jamnya sama. Jikalau dosen itu sudah mengasih tugas sebelum UAS, Ya, kerjakan dulu yang dosen kasih pada tersebut. saat dikasih itu. Mungkin ada nggak tanggapan dari teman-teman lain? Kita di sini kita sharing-sharing, kembali lagi kita menyelesaikan gimana sih kalian agar semangat menyelesaikan UAS. Apalagi kan udah mau semester lanjut, ini kan tugas akhir semester kita untuk menuju semester yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada pendapat lain nggak untuk menyelesaikan tugas UAS? Kita udah ini kan dapat informasi, oh ternyata Pito caranya gitu, menyelesaikan dulu apa yang telah dikasih pada saat itu. Dari teman-teman yang lain ada nggak? Yang penting kita untuk menjalankan UAS atau menyelesaikan UAS itu jangan malas-malasan kan. Ya, Intinya itu jangan malas-malasan, ada kemauan untuk belajar. Mungkin kalau ada kemauan dan tidak malas-malasan, Pasti ada insya Allah jalannya. ada jalan. kita ada tanggapan dari teman-teman yang lain nggak? Ini kan Pito sama ini siapa tadi? Satria. Nah ya Satria udah mengasih opsi. Dari ini boleh gimana sih kalau UAS kan semester-semester yang sebelum-sebelumnya kan UAS juga kan kaliannya UAS juga, kita sama kita juga sebagai udah UAS juga lagi jalanin UAS. Kalau kamu lihat gimana? Kamu kalau untuk semester-semester lalu untuk menyelesaikan UASnya? Kalau semester
semester lalu alhamdulillah lancar. Lancar. Tapi kalau di semester ini agak gimana gitu? Ya agak sulit. Agak sulit. Jadi apa yang menurut kamu pembeda dari itu Ya. semester lalu sama semester Mungkin itu pertanyaan bagus dari yang bikin sulit kamu dalam semester Oke. sekarang dengan semester sebelumnya? ya apa kita tanggapannya? Atau dari pembelajaran atau dosen? Dosen sama itu Dosen sama mata pelajaran. mata pelajarannya sulit dipahami. Ya. Kalau dosen tuh kenapa? Kalau dosennya lagi killer atau susah ditemui atau gimana? Ngasih tugasnya berbeda dengan penjelasannya atau apa yang menjadi pembeda di semester ini? Gimana? Dosennya kenapa? Gak apa, sampaikan aja. Apa? Yo apa itu? Apa? Ancam. Ngancam? Ancam. Kalau nggak buat puas, Yo Bukan. ancam itu apa namanya? gimana? Nggak apa-apa, kita sampaikan aja. Dosennya itu bukan pada saat puas saja. Jadi pada saat Setiap belajar masuk Dia masuk. Setiap setiap masuk. masuk itu bilang, ancam nilai. iya, kalau kalian nggak bisa, kalian ulang aja. Ulang semester. Iya. Baik. Ini itu kan menjadi suatu problem kita, suatu problem masalah kita perkuliahan. Mungkin bukan saja di diri kita dalam pembelajaran mata kuliah itu, dosen juga mempengaruhi pola pikir kita untuk menyelesaikan uas-uas tersebut ataupun tugas-tugas dari dosen lain. Mungkin ada nggak dari tanggapan yang versi sama yang ini kalau menyelesaikan uas tadi kan dari permasalahan ini semester-semester lalu kita berkaca di tahun-tahun belakang gimana menyelesaikan tugas uasnya? Kalau menurut saya sih, kalau menyelesaikan uas itu Selesaikan aja dulu satu-satu, jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi nanti pusing sendiri kan. Ya. Boleh? Tanggapannya gimana kalau uasnya? Memang lagi pusing-pusing kan? Atau gimana? Kalau semester ini sulit Sulit. Sulitnya di mana tuh? di matkul akuntansi. Akuntansi. Kemarin dari semester 1 semester 2 belum ada. Berarti ini mata kuliah jurusan prodi betulan. Oh, berarti udah menjurus lah, kalian sudah menjurus ke prodi-prodian kalian gitu. Mungkin dari itu kan sudah teman-teman jelaskan. Mungkin pendapat kakak nih, kalau UAS kalau dari kemarin kakak menyelesaikan masalah sama seperti kalian mungkin agak sibuk ataupun lagi malas-malasnya menyelesaikan tugas itu, ya kakak menyikapinya ya betul kata Vito, kata Verzi tadi, kita selesaikan dulu apa yang bisa kita selesaikan ataupun kita selesaikan dosen yang memberikan UAS duluan untuk kedepannya kita selesai UAS yang pertama ini, mungkin di hari selanjutnya kita bisa menyelesaikan UAS yang lainnya. Mungkin kita bertahap, jangan terlalu dipikirkan, kita fokus saja dengan UAS itu kita berikan yang terbaik. Mungkin nggak sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita terus belajar. Itulah guna kita berkuliah, teman-teman. Kita mempelajari mata kuliah prodi kalian ini untuk kedepannya, untuk kebaikan kalian juga. Bisa dipahami nggak kalau kira-kira tentang UAS ini? Ini kan menjadi motivasi kalian tuh harus semangat, pikirkan keluarga yang kalian menyekolahkan kalian pada saat ini, pikirkan juga kalian bisa sampai pada saat ini sangat luar biasa. Mungkin ada sebagian teman-teman kalian atau kalian melihat di masyarakat sendiri, di umur kita sekarang ini banyak teman-teman yang kita nggak berkuliah ataupun nggak menyikapi pendidikan lebih lanjut, mungkin ada yang kerja, ada yang lain. Nah itu sebagai motivasi diri kita lah. Kita kuliah ini pengen selesai, pengen membanggakan keluarga kita, mengangkat derajat mereka dengan keberhasilan kita di kemudian hari. Nah jadi itulah kalau untuk motivasi teman-teman sekalian, berikan motivasi terbaik dari kalian, pikirkan orang lain yang menyemangati kalian, yang menyayangi kalian di fase ini. Paham ya? Mungkin itu sekilas tentang permasalahan kita UAS ini, perkuliahan ini. Mungkin tadi kita mendengar dari Verzi kan, ada kita bahas ini permasalahan, ada teman yang mungkin agak bermuka dua ya. Kita menganggapnya baik di depan, kita itu di belakang dia malah menjelek-jelekan atau berkata lain di belakang.
Mungkin Versi bisa dijelaskan kira-kira kenapa dia bisa melakukan itu? Mungkin ada kesalahan dari Versi sendiri atau kenapa dia mampu untuk begitulah tanggapannya. Kalau dari saya mungkin ada unsur keirian atau gimana ya. Iri. Iya. Mungkin kenapa tuh? Kita kulik-kulik lagi tentang Versi ini. Kenapa sih ada teman itu cowok atau cewek ini temannya rame-rame atau sendiri? Itu Yang- ada kalau itu lebih ke spesifiknya ke organisasi itu kan. Organisasi ya. Ada cowok, ada cewek. Ada cowok ada cewek. Iya. Itu mereka nggak suka terhadap kita karena Iya. kita berprestasi itu apa masalahnya? awalnya? Maksudnya gini, pada saat dia bilang selalu kumpul kan, Ya. jam kumpul, jam pas ada waktu main kan. Dia bilang selalu, contohnya saja yang permasalahan yang kemarin, kumpul itu wajib semuanya. Semuanya. Ya, tapi pas dia memang sudah berteman untuk kumpul, tapi dia tidak. Oh dia yang sering mengajak, dia Iya. yang tidak hadir gitu. Ya, dia jadi padahal dia sendiri yang bilang, tapi dia tidak datang. Jadi kayak tidak suka gitu. Dan juga ada juga yang permasalahan yang dia bermuka dua gitu. Yang masalah kalau kita sering sosmed kita sendiri, dia Sosial media. dia komedi atau contohnya kita bisa biasa kan anak muda atau pacaran atau gimana. Jadi di organisasi itu kayak dilarang gitu pacaran atau gimana. Nah, jadi ada yang ngaduin lah ke Katasan atasan atau senior. Tapi cuma dua orang gitu lah. nggak banyak tapi Nggak ada lah. Mungkin tapi ini membekas ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain nggak? Pendapat Versi punya bukan musuh sih, punya seorang yang nggak terlalu suka terhadap. Mungkin tanggapan kalian gimana? Mungkin kalian kan sebagai teman Versi juga menyikapi itu gimana kira-kira? Mungkin boleh? menyikapi Oh iya, mengetahui, mungkin Satria mengetahui juga permasalahan ini di Versi ini gimana? mungkin kalau misal kita tahu ada orang bermuka dua untuk kita kan, mungkin dari diri kita sendiri tidak terlalu menanggapinya. Jadi jangan terlalu menambah pikiran untuk kita sendiri, dan itu tidak ada gunanya sama sekali Ya, kan untuk betul. kita. Dan tidak ada manfaatnya, baik keuntungan kan, malah kerugian yang dari Ya, dapat dari kita. jelas itu. Nah, malah kita seharusnya itu sebagai motivasi diri kita, apalagi Versi mengatakan sebagai di organisasi. Mungkin kita karena dia bermuka dua, kita pacu lagi motivasi kita, bersemangat lagi biar kita membuktikan, oh saya lebih tinggi derajatnya daripada dirimu karena saya mampu untuk melakukan ini, bisa dari prestasi ataupun kemampuan Versi lebih diasah lagi. Mungkin dari Pito, tanggapan dari permasalahan Versi ini gimana? Mungkin tanggapan, oh mungkin saya punya dulu pengalaman pribadi, punya teman juga gitu. Sama seperti masalah Versi, di dalam organisasi pasti ada yang namanya teman-teman yang Ya. seperti itu. Di ranah kuliah pasti ada. Sama juga di organisasi saya ada juga seperti itu. Menurut saya sih nggak usah ditanggapi sih. Menurut saya lebih baik kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan agar dia bisa lihat juga kan. Apalagi pas acara agenda besar organisasi kan, dia hanya bisa melihat dari bangku penonton, sedangkan kita berhasil duduk di seperti saya kemarin menjadi pimpinan sidang. Wah, tepuk tangan dulu untuk Pito. Sedangkan teman itu sendiri waktu ditunjuk hanya bisa bertele-tele dan banyak ngomong. Ya mengundurkan lah. Iya, banyak ngomong, ujung-ujungnya menghilang. Tapi kalau dari Pito nanggapinya gimana kalau permasalahan bisa di ini kan terselesaikan Lebih dari situ? spesifikasinya sih masa bodoh aja sih daripada Masa musingkan kepala Ya. sendiri kan. Lebih baik kita berfokus pada Ya. diri kita, mengembangkan diri kita, potensi yang ada kita. Lebih gali tonjolkan terus. lagi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain nggak? Mungkin ada pengalaman pribadi juga atau masukan ke Versi. Ada nggak? Coba untuk sebutin ini. Siapa tadi namanya? Nah, Andri, lupa tadi. Ayo Andri, apa Andri? Kira-kira menyikapinya ataupun tanggapan dari itu? Kalau menurut saya sih nggak usah dilayani. Hmm? Yang dikatakan Rizky tadi kan dia tuh mungkin dia iri kan. Hmm. Kalau iri pasti dia apa? Maksudnya Ada yang tidak kesukaan dari Ya, dia tidak ke suka. versi kan. iri kan.
Berarti dia di bawah kita berarti. Ya, dia lebih jadi kamu semangat aja, itu motivasi diri kita, memperbaiki kita. Mungkin dia kalau kita ada kesalahan, mungkin dia langsung dijelek-jelekan kita, langsung dijudge gitu kan, langsung dituduh atau gimana. Nah itu sebagai kita perbaiki diri kita, potensi kita terus gali menjadi kedepannya lebih baik lagi daripada dia yang membuka dua ataupun yang ingin menjatuhkan kita di kemudian hari. Mungkin dari Pezi, dari tanggapan teman-teman lain ada nggak? Sudah kita menyampaikan pendapat-pendapat kita, gimana Pezi? Kalau untuk kedepannya Pezi, untuk menyikapi ataupun nangkapi ada teman yang ini. Kalau untuk masalah seperti itu, sebenarnya saya juga udah masa bodoh dengan mereka kan. Dan buktinya saja pada saat acara-acara hampir seperti yang Tito katakan tadi, buktinya yang paling dibutuhkan atau pokoknya yang lebih penting lah kan, itu yang mereka yang ngejudge. ngejudge cepu gimana kan, mereka malah tidak dibutuhkan di sana. Mereka malah sering Terbuang. terbuang. Itu jadi sering lah. Itu terjadi juga. Kakak juga mempunyai mungkin permasalahan dulu, sedikit cerita. Ada juga teman yang seperti itu. Kakak juga di keorganisasian juga aktif, malah sampai kakak pernah jadi ketuanya di situ, sekarang mundur untuk keluar lagi di sana. Mungkin itu ada di situ. Menyikapinya kakak keluar dari sana, ya betul dari kata teman-teman kalian, motivasikan diri kalian, saya lebih bisa daripada kalian. Dari yang ngejudge tadi itu, kita lebih semangat, kita buktikan untuk kedepannya di kehidupan selanjutnya bahwa saya mampu, tidak seperti apa yang kamu katakan. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ya, perbaiki diri lagi kita, asah terus potensi yang ada dalam diri kita, semangat terus untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan ataupun diri kita sebagai remaja ini kedepannya harus lebih baik daripada kamu yang menjatuhkan, ngejudge itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain nggak? Dari penjelasan kita permasalahan dari versi ataupun dari UAS itu tadi, ada nggak yang mau disampaikan lagi? Mungkin ada permasalahan lagi yang timbul kira-kira yang belum tersampaikan, kita sampaikan lagi di sini. Atau mau ada yang ditanyakan mungkin dari kakak, mau kalian tanyakan, atau ke versi tadi mau ditanyakan permasalahan tadi, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kita simpulkan ya, kalau kembali lagi ke permasalahan UAS kita di awal tadi ya, kalian motivasikan diri kalian, semangat untuk menjalani perkuliahan ini, selesaikan apa yang harus kalian selesaikan, utamakan perkuliahan ini. Ingat orang-orang yang menyemangati kalian, menyayangi kalian yang bisa pada fase saat ini. Mungkin versi juga dari permasalahan versi tadi ya, kita harus lebih baik apa yang mereka katakan itu, untuk kemudian hari kita harus lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari ini tadi kan kita ke tahapan yang pengakhiran lah. Mungkin nanti kita melakukan konseling kelompok atau melakukan bimbingan kelompok lagi. Setelah ini kita mendapat informasi, wawasan, teman juga kan di sini kan. Setelah ini kakak sangat mohon pada kalian teman-teman sekalian untuk kerahasiaan masalah-masalah yang terjadi pada teman-teman sekalian, mohon tidak untuk disampaikan ke halayak di luaran kita, kecuali kita yang ada pada saat ini. Mungkin dari permasalahan tadi kalian kesampaikan dulu, saya itu jangan sampai, ataupun ke teman-teman yang lain itu kita jangan sampai. Kita sama-sama jaga asas kerahasiaan kalian di sini, tenang saja. Masalah-masalah kalian tidak akan kedepannya tidak akan terbongkar ataupun diketahui oleh orang lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Mungkin di selanjutnya di kemudian hari kita melakukan komitmen lagi. Kalian mau melakukan bimbing kelompok atau konseling kelompok ataupun konseling individu ke kakak, ataupun mungkin ini tidak bisa diselesaikan dengan secara konseling kelompok ya, bisa datang ke kakak ataupun kontak kakak, kita selesaikan, kita cari solusinya sama-sama.
mungkin bisa ya, mungkin 2 minggu atau sebulan ke depan kita melakukannya, ataupun bolehlah kita chat aja secara pribadi kalau ada masalah-masalahan dari kalian. Pesan-kesan ada nggak dari kita telah menyelesaikan dari tahapan-tahapan konseling kelompok, pesan-pesan kepada teman-teman kalian ataupun pesan kepada kakak sebagai PK pada kali ini, ada nggak kira-kira? Coba mulai dari kita, pesan-kesannya terhadap kegiatan kita pada kali ini. Pesan saya sih untuk teman-teman sekalian dan PK kita hari ini untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, dan masa bodoh lah menyikapi lagi masalah dari PLC tadi yang orang menjelekkan kita di belakang. Untuk acuh tak acuh aja menghadapinya. Pokoknya perbaiki diri kita, potensi kita ada, untuk ke depan kita lebih baik lagi. Dari teman-teman ada nggak pesan-kesan kita melakukan kegiatan ini? Coba minta dari kalian, ajukan tangannya, beranikan diri, nggak apa-apa. Di sini kita pesan-kesan mungkin dari permasalahan-permasalahan tadi yang ada, pesannya belum tersampai ataupun kesan-kesannya kita, kalau nggak itu kesannya dalam konseling kelompok pada kali ini gimana? Boleh dari versi kesannya aja Pak. Oke, dari pesannya mungkin udah dibahas oleh Vito tadi. Kalau menurut saya sih pesan dari kegiatan ini itu sangat berguna dan bermanfaat, karena bisa lebih bisa terbuka satu sama lain, dan juga lebih meringankan beban lah, karena tersampaikan dan juga mendapat solusi-solusi lah dari orang-orang lain. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pesan kesan pada kegiatan kita kali ini, boleh? Coba tadi Rizal. Coba pesan dan kesannya pada kegiatan kita ini. Mungkin pesan ke Vito atau ke versi ini menyelesaikan masalah tadi, ataupun kesan kita dalam melakukan konseling kelompok pada kali ini. Apa Zak? Apa kira-kira? Juga pesan saya untuk teman-teman, Apa sampaikan aja ke Bapak pesannya, mungkin kita lebih baik lagi ke depannya. Belajar lebih baik lagi. Apa? Mungkin itu aja ya. Belajar dari kesalahan yang Ya, sebelum-sebelumnya. Pak. Ya. Apa lagi kira-kira? Biar kita lebih baik lagi untuk ke depannya dengan belajar yang sebelum-sebelumnya. Dengan adanya bimbingan konseling pada malam ini kan kita membuka satu sama lain dari permasalahannya, muncullah ide-ide untuk memecahkan permasalahan tadi kan. Bagus sekali ya. Jadi sangat bermanfaat sekali dengan mengadakan bimbingan konseling kelompok pada malam hari ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman sekalian telah bersedia untuk melakukan konseling kelompok ini. Kakak sangat bersyukur pada kalian telah menyampaikan masalah-masalah kalian ataupun memberikan solusi. Semoga teman-teman kita ataupun kalian dapat mendapatkan informasi dari kegiatan kita, dan permasalahan-permasalahan dapat terselesaikan dari versi Vito ataupun dari Rizal, dari Satria tadi dapat kita selesaikan dengan sendirinya dan kita menyikapinya dengan baik ya, begitu ya teman-teman. Mungkin harapan kakak kegiatan ini bisa kita lakukan lagi ke depannya, mungkin di kemudian hari, atau yang kakak sebutkan tadi, kalau kalian masih malu-malu untuk menyampaikan permasalahan kalian, nggak apa-apa, hubungi kakak, kita melakukan konseling individu ataupun menyelesaikan masalahnya secara interpersonal aja, personal diri kita. Mungkin sebelum kita ke penutup, kita berdoa semoga kita melakukan ini dapat manfaat yang baik, kita dapat wawasan, dengan itu kita belajar dari sini ya. Berdoa untuk menutup kegiatan kita ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.